perjalanan berapa lama tadi? Dari mana? Dari rumah. Tadi emang rumah di mana? Gua di Pondok Terong sih. Pondok Terong. Rawinda ya? Rawinda. Ini Aku di Bojong. Sarah di Bojong Gede. Masih masuk wilayah Bogor ya? Masih. PPKM nggak sih, Sah? PPKM di sana banyak yang kena juga sih, lumayan. Arif mungkin ada pengalaman nggak saat waktu itu mungkin pernah ada usaha atau apa nih? Tapi saat ini ya, saat lagi PPKM kayak gini, lagi pandemi ini kan banyak orang yang ada di PHK, jadi kita susah buat apa nih yang harusnya kita lakuin buat dalam keadaan kini tapi pengen ada pemasukan. Lu ada nggak pengalaman dulu pernah? Kalau gue pribadi sih ya, kalau untuk pengalaman buruknya ada, maksudnya baiknya juga ada. Oh, apalagi dalam keadaan PPKM gini kan, orang kerja juga pasti kebanyakan perusahaan ya pengurangan lah ya. Untuk kegiatan aja sih ya, sambil kita dapat pemasukan tapi kita diem aja gitu di rumah. Ya kalau emang tergantung kitanya juga ya, kreatif di kitanya aja ya. Maksudnya kayak kalau gue kan pengalaman gue nih ya, yang buruknya dulu deh ya. Pribadi gue sih buruknya gue ya, gue pernah coba buat terjun dunia usaha sebelum yang gue tipu ini. Tahu, ini usahanya usaha apa nih? Gue sempet buka ini juga kan, apa namanya? Toko? Usaha baju kan? Iya baju. Oh baju. Cuma ini apa sablonan itu. Sablonan baju. Oh iya tahu. Cuman kalau gue pribadi itu dulu gue ngambilnya itu di Bandung, karena dulu pacar kakak lah ya. Dia punya distro, jadi gue cuman kayak ngambil aja gitu kan. Ada link lah di sana. Iya, jadi gue jadi reseller link lah di sini gitu. Ya lumayan berjalan sih, cuman karena gue pribadi orangnya ya nggak enakan gitu kan. Apalagi kalau kita jual ke temen kan, kadang temen rese ya. Iya. Kadang harga teman. Iya, harga temen kadang kan suka bingungnya gitu. Gue ambil dulu ya. Akhirnya udah ambil. Kita kan orangnya ya asik aja gitu, namanya temen kan. Gue pikir sih daripada dibilang sombong kan. Iya, malu usaha kayak gitu ya, sombong banget sih. Ya udah akhirnya udah, yang penting kita ada feedbacknya aja gitu kan. Nggak taunya dia ngambil dibayar kagak. Akhirnya kor lah. Itu tolong ya yang kayak gitu, tahu diri sedikit. Lanjut gue selain karena udah di situ gue udah kayak malas banget deh. Udah kayak gitu nggak bisa nih gue kalau usaha terjun langsung tuh ya. Akhirnya gue beralih nih, gue sebagai penginvestasi lah ibaratnya. Investasi, oke. Akhirnya gue coba nih, apa namanya, dulu itu gue juga sempet sama juga gue jualan baju, sempet buka toko. Sewa atau beli? Sewa Gue ya di daerah Depok lah. Depok. Di situ isinya kayak baju flanel atau baju-baju buat baju anak muda lah, buat nongkrong, buat hangout lah ya. Udah tuh akhirnya pas dari situ PSBB jatuh lagi kan. Berarti tuh di tahun 2021 enggak. Oh iya, kalau itu 2020. Oh iya, pas awal PSBB bulan Maret kan waktu itu? Iya, bulan Maret ya. Pokoknya ya pas gue jalan itu bukan PSBB nih, Covid lagi banyak-banyaknya tuh kan. Ya. Baru pada sadar ada Covid lah, cuman belum terlalu protek lah. Iya, belum terlalu protek event lah, masih bodoh lah gitu kan ya. Kayak cuek apaan sih Covid ya kan. Itu kan di Cina, kita kan gak bakal mungkin kenal ya, apalagi tau sendiri imun orang Indonesia kan. Orang Indonesia cuek ya. Kalau udah banyak baru coba itu. Penyakitnya apa sih? Masuk angin ya kan. Orang kelar. Paling kalau yang paling parah banget cantengan. Jauh banget deh. Cantengan ke dokter lagi. Parah ya. Lucu aja kan kalau orang kita gitu ya, plus 62 lah ya. Paling gitu kan, akhirnya ya udah tuh berjalan down lagi kan. Daunnya karena apa? Karena pemasukannya nggak ada. Orang juga beli kayak ya tahu sendiri, laki kan sebulan berapa kali sih beli baju? Kadang malah enggak. Dalaman aja kadang enggak. Kadang udah pada lecek, udah pada robek, mending lecek. Dapat robek dipakai aku aja yang di rumah ya kan. Paling kalau laki ya kan biasanya kan ya paling enggak berapa kali lah ganti ya kan. Akhirnya ya udahlah kita rugi nggak apa-apa ya. Tapi balik modal sempet. Balik modal sih ya, karena dulu kan lagi namanya suka main gitu. Ya remaja lah ya, remaki jatuh ya, remaja aki-aki. Mukanya remaja tapi iya, otaknya aki-aki itu. Apa tuh balik?
Udah akhirnya karena pemasukan kurang juga kan. Udah akhirnya udah cabut deh tuh, cabut mikir lagi, putar otak lagi. Intinya sih kita jangan nyerah aja ya, maksudnya kita kan yang namanya kesuksesan itu kita harus bersahabat dengan kegagalan ya kan. Intinya sih itu aja, kita jangan pernah menyerah, terus berjuang gitu. Dan akhirnya sekalinya berjuang lagi ditipu orang. Nah ini yang buat yang di rumah nih ya, yang hati-hati banget gitu kan. Apalagi kalian yang habis misalnya resign bingung nih duit gajian mau kemana. Istilahnya udah punya modal, terus harus diapain nih? Iya, harus diapain biar nih? berkembang lagi uangnya. Intinya kan orang kita kan kebanyakan ya orang yang nipu itu kan lebih pinter berbicara dibandingkan orang yang benar ya kan. Intinya kita pinter memilah atau enggak kita tahu dulu sepak terjangnya dia tuh gimana. Apakah dia emang di situ ininya dia apa? Keahliannya memang buat mola orang biar dipercaya, akhirnya tertipu lah orang itu. Kayak ini Cok. Contohnya gini, yang SMS kamu dapat 175 juta itu hati-hati banget. Tapi itu benar, gue pernah SMS itu pas gue hari itu SMS, emang kayak gimana caranya gitu kan. Nah besoknya ditelepon tuh sama kayaknya sih kayak orang-orang daerah gitu deh, ngomongnya cepet kayak orang marketing gitu. Akhirnya diarahin buat jadi dia ngasih hadiahnya itu melalui ATM dan lu harus masukin kode digit di ATM. Dan gua ini nih sambil telepon lo gitu kan, ngikutin perintah dia bla bla bla. Kok pilihan menunya transfer kan? Akhirnya gua cuma pencet aja, yang penting bunyi kan kiri kan, karena kedengeran di telepon itu. Akhirnya ujung-ujungnya dia mengarahkan ke transfer ke bank tertentu, bank dia mungkin. Akhirnya gua kata-katain aja udah. Kata mutiara. Itu juga harus hati-hati banget ya bang ya, maksudnya sekarang kan kita lagi PPKM juga, masukan nggak ada, nggak menutup kemungkinan orang jahat itu pasti lebih banyak dong. Karena kan pengangguran kan juga banyak ya. Bukannya kita suzon ya lah yang masuk sama orang, tapi kita wajib waspada lah. Belum lama juga pernah orang tua saya ketipu juga, itu cuman dia bank gitu kan. Jadi kayak ini juga buat bukan, jadi dia kayak di ATM gitu kan. Buat di rumah juga nih ya, maksudnya edukasi juga lah buat teman-teman di rumah ataupun punya orang tua yang selalu yang nggak up to date banget lah ya tentang sosial media ataupun berita-berita di sosmed lah ya. Itu waktu keadaan orang tua itu ngambil uang di ATM. ATM nggak usah disebutin juga kali ya, bang ya. Dia ngambil uang apalah gitu ya. Kayak itulah. Lah. Itulah. Tapi sih kalau emang buat edukasi nggak apa-apa kali ya. Ya adalah salah satu bank bank itu namanya BJB. Itu ada di Depok Lama nih buat teman-teman di rumah. Itu kita harus hati-hati banget. Pada saat itu nyokap lagi ngambil uang dan ternyata ATM-nya ketelan sama ATM itu kan. Waduh, kayak lapar banget tuh ATM bang, sampai nelen ATM. Kayaknya udah itu banget. Yang makanannya itu ya. Kayaknya isinya kebanyakan. Istilahnya udah ya. Jadi iya benar-benar susah tuh. Singkat cerita. Gimana tuh? Nyokap panik kan, namanya orang tua kan, aduh gimana nih. Artinya adalah orang enggak, dia keluar dulu karena saya mau dia kan mau di mobil. Cuman kan gua nggak ngelihat gitu, nyokap ternyata minta tolong sama gua, dan pada saat itu gua nggak ada kuota kan. Nyokap nelfon nggak diangkat-angkat, akhirnya ketemulah seseorang nih, gua nggak tahu siapa, solusinya dari mana. Akhirnya ditanya nih sama orang, ibu kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Akhirnya namanya orang tua panik gitu. Kalau orang panik itu kan kayak, aduh iya nih apa juga dilakuin kan, sama yang penting ATM bisa balik kan. Bisa balik, tujuan dia yang penting ATM gue balik, terserah gimana caranya. Iya gitu. Makanya akhirnya dicerita kan, iya ATM saya ketelan mas. Oh yaudah telepon call centernya. Cuma call centernya itu dia nggak nyebutin call centernya apa ya, harusnya kan ada ya di ATM itu. Di ATM itu ada ya. Di digit kalau nggak salah. Iya. Di pintu ya biasanya. Nomor call center. Di pintu. Nah dia nggak ngelihat ke situ, namanya saking lagi panik kan. Panik lah. Nyokap udah kayak ngeblank lah gitu kan. Akhirnya ya udah tuh dia telepon dah tuh, nggak taunya ternyata ini kerjasama lah dia tuh. Ternyata yang nggak tahu itu dia siapa. Dia tanya nyokap nomor pinnya berapa, terus tanggal lahirnya berapa. Iya. Itu privacy itu. Iya harusnya kan. Iya. Karena nyokap udah gimana sih yang namanya udah panik kali. Nah tahu sendiri kan orang tua lah ya kan, yang nggak tahu apa-apa. Akhirnya kasih sama dia tanggal lahir, nama segala macam. Akhirnya udah
4 sekian lah, 4 juta sekian lah gitu. 4 juta sekian. Iya. Jadi itu ATM yang di dalam apa namanya, di dalam ATM itu bisa dikeluarin lagi tapi Kayaknya sih ya, soalnya kan itu kan dia bisa ngambil uang itu transaksinya itu di ATM loh. Bukan di luar dari ATM ya. Dia transaksinya itu di ATM. Kartunya keluar. tapi gini, sorry gue pengen lurusin ya biar nggak ada kesalahan. Itu oknum dari bank itu atau di luar Oh, di luar. di luar oknum. Di luar Berarti oknum. bukan petugas bank Bukan. BJB, bukan dong, tapi posisinya lagi rame nggak? Nyangkut jadi. Lagi rame Enggak. nggak posisi? Oh, oke. Nah setelah gue samperin, akhirnya nyokap sih baru bilang pas udah di jalan. Pas gue balik lagi, ternyata ada orang juga yang kena korban, cuman dia nggak kehilangan uang. Ada lagi Ada selain lagi. nyokap lu? Ada lagi. Dia ATM-nya Iya. ketelan. Oke. Iya, makanya kan nggak menutup kemungkinan lah, banyak banget orang jahat lah ya, maksudnya dengan keadaan kayak gini. Tadi dengan pengalaman gue yang ketipu itu, aduh, kayak nyaris banget deh, lagi pengen berjuang gitu kan, modal dengan modal seadanya gitu. Ya gitu, keadaan kayak gini pengen Ekspektasinya kan berkembang. gimana ya, maksudnya malah di luar ekspektasi lah. Tapi kayaknya itu malingnya kayak udah terbiasa di ATM center situ gitu. Kalau gua rasa sih dari cerita lu itu kayak oknum sih. Oknum orang-orang yang memang mencari korban-korban dengan ngelihat nih orang Iya. kira-kira kalau orang tua kan istilahnya belum tahu mengerti masalah teknologi lah. Iya. Benar. Belum terlalu kritis dengan itu. Nah, dilihat sama dia, wah kayaknya polos nih, bisa diakali nih, mungkin kayak gitu. Tapi ini dilurusin lagi, bukan oknum dari Bank BJB-nya, tapi di luar, karena nggak pakai baju petugas. Nyokap sih bilang dia kayak penampilannya biasa. Nah, Kayak orang pengen nolong aja gitu ya. Oh. makanya kayak orang ya kayak jadi malaikat siang lah. Iya. Maksudnya malah Tapi malaikat memang lagi ngincer itu tuh, minta ditolong sama Iya, sama gue makanya nih. kan. Nah, Gila itu juga ya. hati-hati banget deh ya, maksudnya buat kita nih kalau muda nih, maksudnya yang muda-muda lah ya, Bang. Kalau Yang- ada orang yang nggak dikenal, Yang gitu nggak di dikenal, ATM. sedikit banyaknya kita tahu, jadi kita buat memberikan beritahu kepada orang tua juga kan, harus hati-hati. Kebanyakan kan orang tua kita kan males ngeliat gadget gitu kan, Iya. kerjaannya maksa. Orang tua gua ini bre, kerjaannya nonton YouTube. Dah. Jadi kayak yang jalan-jalan terus kayak traveling lah ya. traveling gitu-gitu. Terus dia kalau ditanya buat kayak transfer dia nggak bisa. Katanya tombol itu menunya yang mana sih? Jadi dia salah mencet lah, terus kembalinya dia nggak bisa. Akhirnya ujungnya gue mau apapun, pokoknya transfer dia nggak bisa. Tapi kalau narik bisa, karena pas dipencet menu langsung ada nominal keluar katanya gitu. Tapi kalau buat edukasi ke anak muda zaman sekarang, karena keadaan kayak gini pasti kan pengen up lah, Iya. pengen ada hasil dari istilahnya punya modal, terus pengen gimana caranya dengan keadaan kayak gini gue bisa bertahan. Dan salah satunya adalah harus hati-hati sama Hati-hati, orang waspada. baru, jangan salah langkah. Lebih baik menanya sama orang yang saudara atau Iya. teman-teman yang dipercaya. Lebih baik kayak gitu. Berpikir sebelum bertindak aja. Berpikir sebelum bertindak. Tapi kalau dari Sarah sendiri, ada nggak pengalaman yang dirasain saat mungkin lagi pengen usaha atau apa dalam kehidupan tuh, dalam keadaan PPKM gini, kita buat edukasi biar teman-teman tuh mungkin ada inspirasi buat meningkatkan penghasilan. Kalau dengar kan Sarah ada endorse ya, dia punya Iya. Alhamdulillah sih ada sih. Baru satu Instagram brand sih. atau TikTok. Instagram main, TikTok main. Oh, Instagramnya namanya apa? Snapchat juga main. Instagramnya aku Sarah Dila. Sarah Dila. Oh, Sarah Dila tuh. Kalau TikToknya TikToknya juga sama Sarah Dila M. Sarah Dila M. Tadi aku snack video. Snack video. Iya, kalau snack. Oh, snack video lu yang ngambil Iya, dari dia cash yang dana tuh. iniin. Gue berarti dapat 100.000. Kata gue emak gue, download. Lumayan Iya, cepet. Beli pulsa. Iya, Mas. Itu sih sama aja kayak kita cuma modal jempol. Iya sih. Sama wifi. Bener. Tapi itu platform buat ini juga sih. Buat penghasilan. Oh, juga. Oh, iya. Nyari endorse juga. Iya. Terus gimana, Sarah? Ada nggak kira-kira, kan ya namanya di sosial media mungkin ada mungkin teman-teman di rumah kalau muda pengen up nih, misalnya gue punya keahlian setidaknya punya kebiasaan buat main YouTube, main TikTok, banyak lah main TikTok ya, Banyak. main Instagram, terus mungkin dari situ bisa ada nggak sih penghasilan, masukan dapat, istilahnya pemasukan buat sehari-hari gitu dari TikTok, sosial media yang tadi tuh ya, TikTok, naik video sama
Instagram, ada nggak kira-kira? Awal-awal sih mungkin belum ada ya, karena kan kita baru coba-coba gitu kan. Oke. Cuma kesini-sininya mungkin ada orang yang tertarik gitu, kayak oh ini pakai kerudung gitu kan. Terus kadang kita juga, aku suka bikin tutorial kerudung gitu kan. Tutorial berhijab. Iya, tutorial berhijab. Ini modelnya ini, bukan? Oh, bukan. Saya dihijabin juga ganteng. Ganteng cantik. Belum aja belum. Ini aja sih gitu. Kita itu buat planning ke depan lah. Jadi sampel. Kita main make upan gitu kan. Aku lagi nyuruh rambut dia panjang soalnya. Oh iya. Biar bisa. Ada kok di Instagram rambutnya panjang itu dulu juga waktu kuliah tuh ya. Gue tuh dipanggilnya Cocan cantik. Cantik anjing. Iya serius. Cuca ya. Makanya Gue kalau cantik. kadang kalau Tapi kalau cantik loh, ngerasa gitu loh. kan teman-teman gue juga pas gue suka kan, gue kan emang ada bela diri juga gitu ya, suka nggak percaya gitu kan, kok lu main silat ternyata lo laki ya, laki lah gue. Jangan lihat casingnya dong. Iya kejantolannya dong. Iya di kampus tuh anak-anak kadang kita kalau nongkrong sama perempuan juga kadang sering juga digodain sama laki bang. Gue pernah lagi berenang itu gue digodain kan sama cowok. Emang kan gue pakai baju gitu kan, rambut panjang. Gue lagi berenang, terus cowok dia bilang, pakai gue nengok, kenapa lu? Dia minta maaf, dia langsung insecure gitu kan. Iya, maaf bang. Maksud lu apaan godain gue, lu homo ya? Jangan godain cowok tapi. Sampai akhirnya tetangga juga ada yang bilang, itu Mas Adit rambutnya dipotong. Saya tuh suka kaget, takutnya saya hilaf aja gitu kan. Ya hilaf. Kalau gue gebet juga kayak. Udah sikat guys gitu. Ngeri juga ya. Pakai rambut dipotong ya. Iya, gue dipotong. Tapi emang lagi pengen panjangin lagi tuh buat konten. Gue juga pengen dipanjangin kebetulan. Waduh, Pakai emerald. Gimana? Emerald. Terus lanjut tadi gimana tuh? Iya. Tadi gue potong, ntar kita lanjutin lagi. Awalnya kayak gitu, aku coba-coba tutorial. Terus ada salah satu brand lah ya gitu kan. Ada brand. Yang sebenarnya sih brand ini teman mama sih. Jadi mama tuh udah member di brand ini gitu. Member di brand itu oke. Udah kenal lah ya. Udah kenal deket juga gitu, dan dia ngeliat gitu salah satu video aku gitu. Kayaknya boleh nih gitu kan, pasarin hijab aku. Dia tuh ada hijab, ada dalaman juga, banyak sih tentang dalaman kerudung maksudnya. Oh, kirain dalam banyak. Terus Dalaman kerudung kayak gitu deh, tentang yang hijab gitu kan. Terus akhirnya aku di kontak. Iya, di kontak sama Dihubungin dia, lah. dihubungin sama dia gitu. Oh ya udah gitu. Aku sih bersedia aja karena kan memang lagi kosong kan, pandemi kayak gini kan juga lagi nggak ada kesibukan. apa aja sih apa aja yang gitu, bisa aku itu jalanin. bermanfaat, kiranya bisa gas aja dulu. Iya. Yang penting positif. Iya. Yang penting positif. Yang penting positif gitu, apa aja. Terus abis itu aku terima, terus alhamdulillah aku dapat endorsement dari brand ini gitu. Brand Contohnya apa sih? baju Arafi. Arafi. Oh ini bajunya Arafi. Iya, ini bajunya Arafi Oh, dari iya sana. sih. Sebenarnya sih ada juga kerudung, cuman lagi nggak aku pakai. Itu jam Arafi juga, bukan? Enggak, ini beda. beda. Endorse bukan? Enggak. Oh bukan. Endorse tuh mah. Masa endorse berjalan ntar kalau semuanya endorse. Nggak apa-apa daripada bilang dit kredit. Iya benar. Jadi mendingan dikasih atau istilahnya dikasih lah ya daripada ngutang gitu. Iya, daripada ngutang kita maksain, lagi pandemi kayak gini kan nggak ada uang, maksain kasihan juga kan orang tua, Bener. apalagi kalau misalnya kita nggak kerja, kasihan banget di rumah, mendingan buat makan. Nggak kerja aja udah jadi beban ya. Nggak kerja aja jadi beban. Gue masih jadi beban keluarga. Serba salah gitu ya. Serba salah ya. Kerja, maksudnya kerja. Kadang kalau misalnya kerja gitu, orang tua kalau kita nggak pulang nanyain di rumah aja nih. Di rumah aja. Lu keluar apa keluar? Sumpah banget ya. Hari Lu kerja. enggak, walaupun nggak kerja keluar aja kemana kayak gitu kan. Keluar Jangan kemana, rumah, jangan. Apaan kalau keluarin gitu? Jadi kaum rebahan gitu. Iya. Bangun tidur ngelihat HP, main game, ngopi, ngerokok, udah tidur lagi. Tidur lagi. Iya, apalagi di rumah disediain wifi kan. Nah, Udah, iya. kan? Udah makin kayak Udah makin malas tuh berakar Apalagi, banget. Anak sekolah juga anak zaman sekolah, sekarang iya. udah parah Apalagi, Iya, banget. makanya aduh. Tapi diarahin kalau makanya kita arahin buat gimana teman-teman itu bisa menghasilkan walaupun di rumah. Kayak sekarang bikin konten di TikTok kan. Iya, konten Itu awalnya kan nggak ada penghasilan. Terus gimana caranya dapat penghasilan?
konsisten bikin konten atau konsisten aja sih. Iya, konsisten Kita aja. konsisten apa yang kita buat, kita komitmen juga. Kadang kan walaupun pacar gitu ya, Ya. maksudnya kadang ada aja yang pacaran? enggak. Oh enggak. Pacaran sih kayaknya udah Maksudnya chemistry kadang udah. gini aja bang, Ya, maksudnya kadang walaupun ya sama pacar aja kadang masih suka ego-egoan gitu. Iya. Ini kan kita kan emang benar-benar merintis banget ya, namanya merintis itu kan beda hal ya, sama aja kayak kita ngejalanin usaha lah ya. Apalagi kan gue lebih banyak pengalaman tentang dunia usaha juga kan. Oh iya, sering ketipu gitu. Pengalaman ketipunya banyak. Baiknya kali sama orang ya gitu deh, maksudnya nggak apa-apa deh, kita yang penting mah Allah jangan ngambil hati kita yang baik ini gitu. Oh iya benar-benar. Tetap kita harus bersikap selalu baik lah sama orang. Suatu saat nanti juga mereka ada yang balas lah gitu. Roda itu kan berputar. Berputar loh. Masa Ya kalau nggak muter gimana? mau nggak boleh nggak jalan? Iya. Oke. Berarti lu tadi Sarah ini berdua bikin konten aja. Iya. Dia yang edit berdua. Oh ini orang di belakang layar, Iya. ini Orang talentnya. pendukung aku. Pelatih support. Kita juga banyak di belakang layar. Guys, semangat guys gitu. Tim support cheerleaders gitu baru. Berdua kali ngurutnya megang kamera. Cengklak. Ya Allah, jangan. Intinya mah ya untuk teman-teman di rumah juga ya, kalau emang kalian punya kreativitas ya, Punya ya bakat. explore aja gitu, jangan pernah Jangan takut malu-malu. sama yang namanya celaan orang. Justru Ya. celaan itu jadikan motivasi buat jadi booster lah ya, maksudnya oh kita dicela kayak gini, suatu saat nanti gue bisa beli mulut gue kan gitu ya. Cuman kita jangan terlalu banget kayak apa namanya Kayak sombong. sombong lah ya, tetap humble sama orang. Kejahatan. Mimpi lah nggak boleh setinggi kita langit tapi kejahatan. hati selalu membumi. Asik. Ya, itu bahasa siapa ya? Di garis bawah itu. Garis bawahi. Ya kita sih sebenarnya memang banyak apa imajinasi, mungkin pengen ini maunya banyak. Udah, kalau muda itu apalagi zaman gue udah pernah muda lah ya, udah pernah. Oh, sekarang orang tua berarti ya? Enggak, sekarang gue satu sih. Bentar lagi. Yang bener apa yang bohong nih? Wah. Oh. Enggak percaya ini gue satu. Coba Sarah tebak berapa? Dua tiga. Dia 30 ah. Sumpah lu ya. Enggak, 27 aku tahun ini. Oh, udah tuh. 3 Parah ya. tahun lumayan itu. Lebihin umur. Korting lah. Kamu doain aku cepet mati dong. Jangan dong. Tapi belum nikah kan? Dia Belum. rencana kapan? Doain dong nggak? Rencana kapan? Insya Allah. Rencana sih selalu ada ya. Selalu Tapi ada. ujungnya jangan sampai jadi wacana gitu. Oh benar dong. Harus fokus dong. Makanya kita harus komitmen. Sambil nabung gitu kan. Kalau tuh mau pakai pandemi kayak gini, Aduh, berapa? paket ini Apa paling dulu aja? nasi bungkus. Atau lo ngemper deh pakai pisang ya kan. Pas waduh gitu ya. Gue sering tuh di 80 tahun semua kan, wah itu seru banget sih. Iya, Ya, tapi walaupun namanya gini bre, gue kan makan gitu ya, Iya. rame. Terus tangannya kan cuci tangan, kobok-kobok kayak makan set. Kan ada kadang-kadang nasi jatuh gitu kan. Itu nggak sadar lah, hajar aja lah. Iya. Itu Karena udah nikmatnya biasa. beda cuy. Saya udah biasa. Soalnya SMP ke pas kibra. Coba bayangin dari mulut ke mulut. Iya. Udah LDK dia ya, LDK. LDK udah ada sertifikatnya. Oh iya. Lanjut ke tadi, berarti konsisten kalau misalnya lu jangan takut untuk mencoba untuk arahnya ke media sosial kayak TikTok, kayak Instagram, bersama snack video yang lu tadi bilang. Itu kan awalnya belum ada. Berapa lama saat lu ada itunya apa namanya penghasilan? Ya, kalau itu endorse ya, bukannya Iya. dari aplikasinya. Bukan. Endorse. Kalau dari aplikasinya sih Kayak enggak, iya, enggak ada. kayaknya kalau aplikasi kayak macam itulah ya, kayaknya platform untuk Platform itu. iya, untuk kita nih yang punya bakat atau tunjukin bakat akhirnya nanti ada influencer untuk endorse itu. Oh, Yang Paling iya. sih kayak gitu ya. sama kayak brand ini yang baju Iya. muslimah itu. Baik, baik. Tapi bagus sih bajunya. Terang deh. Mahal ya? Enggak bawa lagi. Kita gue cobain gitu kan. Kali Ada Emang sih tuh di ini yang rumah. mukanya kayak cewek. Kerudung. Kerudung banyak mah. Kalau mau dibawain kerudung. Berapa lama tadi? Berapa lama sampai dapat endorsean lah? Walaupun itu kan kadang-kadang endorsean itu berupa barang atau berupa uang juga bisa, atau berupa apa banyak endorsean. Tapi selama ini
istilahnya udah ada endorsan barang atau uang atau apa segala macam? Baru barang aja sih. Selama berapa lama tuh prosesnya? Kurang lebih 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Istilahnya jangan sampai kita walaupun awal itu kan banyak Iya. percobaan. Iya. Ya untuk mempertahankan istiqomah lah, jadi semangat itu baru iannya banyak. Yang penting konsisten ya. Konsisten, kita harus konsisten. Ya pendirian lah ya. Jadi lihat aja nanti Instagramnya. Nanti apa tadi Instagramnya? Saradila 03. Saradila 03. Terus sama TikToknya Saradila M. Saradila M. Ini abang punya ini. Saya punya. Oh dia manajer, dia tuh di satu Iya. satu platform itu. Iya. Jadi udah dia berdua lah pokoknya. Iya. Gitu kan. Kalau sih kayak multitasking. Apa baik dikerjain nggak? Apa baik? Apa baik? Yang penting cuan. Iya, yang penting cuan. Sekarang kan zamannya cuan. Cuan, Iya, itu benar. cuan. Zamannya cuan. Oke. Jadi teman-teman, intinya adalah jangan takut untuk mencoba hal baru. Lu bisanya apa atau mau? Misalkan kita main game, itu kan bisa jadi konten. Iya, itu juga bisa jadi direkam, konten, bisa jadi cuan malah. Cuan malah. Itu nilai Apa aja? positifnya. Iya. Ya. Istilahnya walaupun kita merasa kayaknya gua harus ngapain sih? Kenali diri. Kalau menurut gue ya, kenali diri kita dulu. Terus apa yang kita bisa lakuin. Iya. Hasil itu belakangan, yang penting kita Iya. usaha dulu. Benar. Kayak gitu sih. Terus kapan nikah? Itu lagi aja kita. Niatnya sih kalau emang ada rezekinya bulan ini. Amin. Tapi Amin. kalau Tapi- begitu ada rezeki. Sorry. Pacaran berapa lama? Kita Setahun satu tahun lebih. Setahun lebih ya. Tapi orang tua udah pada kenal lah ya. Udah. Udah serius. Wow. Dibawa kemana-mana. Jadi pacaran dua orang tua. Ada nggak dari Adit sama Sarah pesan itu? Kira-kira dari pengalaman aja yang sekarang apain kira-kira ini? Saran. Oh, kalau gue pribadi sih, kalau untuk apa namanya kita lagi keadaan PPKM gini, ya gimana kita cara untuk mendapatkan penghasilan? Kalau gue pribadi ya kenalin aja diri lu sendiri, basic lu di mana, Bener. dan kalau emang lu udah tahu posisi lu di mana, atau basic lu di mana, ya udah, jangan pernah takut untuk mencoba gitu aja sih. Dan setelah kalau misalnya nanti lu gagal, ya lu harus berjuang terus. Karena balik lagi yang tadi gue bilang, Sukses itu mahal ya. sukses itu Sukses itu mahal. ya kita itu sukses, tapi kita juga harus bersahabat dekat dengan kegagalan. Gagal, bener. Dari kegagalan kita mendapatkan pelajaran. Dari pelajaran kita mendapatkan pengalaman. Wow. Pokoknya ke situ aja udah. Intinya Yang gitu. penting lu nya kuat mental lah. Intinya iya, intinya sih istiqomah. Istiqomah. Ya istiqomah ya, yakin. Ilmu yakin itu paling penting, Bang. Yakin bener. Ilmu Kalau yakin. nggak yakin lu mau ngapain juga udah Iya, males tuh mau. iya. Iya kan? Kalau kayak bikin apa kreasi karya apa ya? Kalau udah Kalau kayak udah apa sih aja nggak ditonton nggak ada cuannya nih segala macam. Iya yakin. Banyak kok yang apa bikin video-video yang aneh-aneh segala macam yang cringe lah. Banyak kok Iya. banyak. Karena dia yakin. Karena dia yakin. Dia yakin. Yang pertama, yang kedua percaya diri deh. Percaya diri. Percaya diri tuh wajib banget ya buat kita ngejalanin hidup ke depan. Apalagi yang buat baru-baru. Nah, terus kalau udah juga nggak yakin, jangan sampai kita salah langkah aja. Karena kan kaki itu emang diciptakan Allah kan untuk berjalan ya, tapi jangan sampai kaki itu dibuat untuk kayak kita salah jalan lah, Salah salah jalan. langkah. Intinya kalau udah salah langkah, buru-buru balik deh. lu sadari itu keadaan misalnya lu udah salah nih, wah udah cabut. Iya, cabut. Misalnya lu rehab nih harus kayak gimana, ke orang mana koordinasinya, sharingnya kemana, biar nggak makin hancur salah langkahnya. Udah salah makin salah, udah akhirnya mundur deh. Diri dah. Mundur Kayak gitu dah. Ya buat teman-teman semuanya pesennya banyak banget dari awal sampai akhir. Kalau tadi pesan dari Adit sama Sarah, kenali diri lu, kita kenali diri lu, apa yang lu mau dan lakukan. Jangan takut untuk mencoba. Pesannya. Jadi yang kalau rebahan teman-teman yang gabut di rumah, lakukan aja apa yang lu, apa yang lu bisa, dan mudah-mudahan itu jadi suatu hasil yang baik buat. Oke. Yang gitu aja. Terima kasih udah datang. Waktu dari orang Bogor nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol di belakang lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bukan.